Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. NTT dan kemiskinan ekstrim. Saudara-saudara terkasih, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya sudah dikenal sebagai provinsi termiskin ketiga se-Republik Indonesia. Namun ya label provinsi termiskin ketiga ini bahkan ditambah lagi dengan satu labelitas yang baru, yakni provinsi dengan kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan data, ada 5 kabupaten di NTT dengan prioritas kemiskinan ekstrim tertinggi. Yang pertama, Kabupaten Sumba Timur. Yang kedua, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang ketiga, Kabupaten Rotendao. Yang keempat, Kabupaten Sumba Tengah. Dan yang kelima, Kabupaten Manggarai Timur. Jumlah keluarga miskin ekstrim di 5 kabupaten ini sekitar 89.410 kepala keluarga. Banyak sekali. Lalu, di sisi yang lain, target pemerintah pusat adalah di tahun 2024, kemiskinan ekstrim di NTT itu harus 0%. Pertanyaannya adalah apakah ini realistis atau terlalu utopis, bahkan ini bombastis. Saudara-saudara, saya pasti tidak yakin bahwa di tahun 2024 angka kemiskinan ekstrim di NTT akan 0%. Itu tidak mungkin. Karena sekarang di Desember 2023 ya, angka kemiskinan ekstrim kita masih berada di 20-an%. Dan mustahil kalau di 2024 itu bakal menjadi 0%. Lalu, saudara-saudara, pemerintah pusat memberikan beberapa solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ya, kurang lebih ada 3 solusi. Yang pertama, dengan mengintervensi program-program pemberdayaan kepada masyarakat atau program-program yang langsung melibatkan dengan masyarakat. Yang kedua, ya, memberi ruang kepada APBD kabupaten kota untuk mengintervensi persoalan kemiskinan ini. Lalu yang ketiga, dengan meningkatkan ya program-program bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan seterusnya. Nah, menurut saudara-saudara, apakah 3 solusi ini efektif atau justru melahirkan problem baru? Nah, saya justru melihat bahwa ya solusi mengatasi kemiskinan ekstrim selama ini tidak maksimal dan kurang efektif. Mengapa? Karena kalau program bantuan sosial, bantuan langsung tunai itu menjadi solusi mengatasi kemiskinan ekstrim, maka kita bisa bertanya, apakah benar bahwa dengan memberikan BLT, dengan memberikan bansos, ya, masyarakat kita bisa keluar dari kubangan kemiskinan, bisa terbebaskan dari lilitan rantai kemiskinan, atau bahkan mereka mau tetap miskin supaya tetap mendapatkan bantuan-bantuan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada yang keliru dengan manajemen bantuan sosial kita, dengan manajemen bantuan langsung kepada masyarakat. Tujuan pemerintah memberikan bantuan-bantuan ini ya sifatnya adalah stimulan. Jadi memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga miskin dalam jangka waktu tertentu supaya mereka bisa berusaha, mereka bisa berdaya untuk keluar dari lilitan kemiskinan itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ya, masyarakat merasa nyaman. Masyarakat bahkan semakin tergantung dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Karena itu orang rela mau menjadi orang miskin supaya mendapatkan PKH, supaya mendapatkan bansos, supaya mendapatkan BLT. Bahkan ada rumah tangga yang bisa mendapatkan 3 komponen bantuan sekaligus. Sementara ada orang-orang ya, keluarga-keluarga yang benar-benar miskin, benar-benar susah, yang mestinya harus mendapatkan bantuan, justru tidak mendapatkan itu. Nah, ini memang persoalan yang terjadi di masyarakat. Kalau kita cek, ya, problemnya adalah bagaimana data-data tentang orang miskin itu dihasilkan. Seringkali pihak-pihak yang melakukan pendataan itu mereka tidak turun langsung ke lapangan,
tidak turun untuk melihat dari dekat apakah benar siapa-siapa yang memang harus mendapatkan bantuan. Tetapi mereka hanya duduk di belakang meja, mereka hanya mendengarkan laporan, mendengarkan apa kata orang, lalu menyusun data-data itu. Maka tidak heran kalau orang-orang yang mestinya tidak perlu mendapatkan bantuan karena mereka orang mampu, mereka layak, tetapi akhirnya mereka juga mendapatkan yang namanya bansos, namanya PKH, namanya BLT. Sementara orang-orang yang seharusnya mendapatkan itu justru tidak dapatkan. Apalagi dalam proses pendataan itu masih ada pola like and dislike. Orang mau mendata yang keluarganya saja, orang mau mendata yang menjadi sahabatnya saja, orang mendata orang-orang yang dekat dengan dia. Ini tantangan kita. Karena itu memang cukup banyak orang yang mestinya dibantu tetapi tidak mendapatkan itu. Alhasil, seperti kata mantan gubernur NTT, Bapak Victor Leskodat, di NTT itu kita memberikan bantuan, itu seperti kita berhadapan dengan hantu. Semakin banyak bantuan diberikan, semakin tidak jelas ujungnya. Karena apa? Karena hasilnya tidak bisa diukur. Justru semakin banyak bantuan yang turun, semakin banyak orang miskin. Mengapa? Karena orang mau easy going, mental enak, tidak mau bekerja. Yang penting tiap bulan dapat bantuan, dapat bansos, dapat PKH, dapat BLT, dan seterusnya. Padahal, prinsip dari bantuan-bantuan ini adalah dalam durasi tertentu, orang dibantu. Tetapi setelah itu mereka harus berdaya sendiri, harus mandiri, sudah bisa berusaha sendiri. Itu tujuan bantuan. Bukan memberikan bantuan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Itu namanya orang menjadi tergantung dan candu terhadap bantuan-bantuan pemerintah. Karena itu memang di satu sisi ada harapan publik bahwa bantuan-bantuan semacam ini perlu dievaluasi lagi. Perlu dilihat lagi urgensinya, apakah memang tepat sasaran atau tidak. Jangan sampai kita menciptakan ketergantungan di masyarakat lalu muncul banyak orang miskin baru karena mau mendapatkan bantuan. Nah, saudara-saudara, kemiskinan ekstrim itu berdasarkan pengertian Bank Dunia, ini mereka yang pendapatan atau pengeluaran hariannya itu tidak lebih dari 1,9 dolar atau sekitar 10-11 ribu rupiah per hari. Itu disebut kemiskinan ekstrim. Atau yang dalam sebulan melakukan pengeluaran sekitar 200-300 ribu. Dalam kategori itu masuk dalam kemiskinan ekstrim. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah memang benar kita ini miskin? Kita sudah biasa miskin dari dulu. Bahkan karena saking biasanya, orang itu kok kadang-kadang menjadi sombong. Sombong di atas kemiskinan. Biar makan kangkung asal sombong gitu loh. Gaya hidupnya tuh berlebihan, padahal kondisinya dibilang miskin. Tetapi itulah karakter kita. Jangan lagi kalau dihubungkan dengan budaya misalnya. Orang walaupun disebut miskin, tetapi kalau urus pesta dan seterusnya akan habis-habisan. Itu karakter kita. Dan inilah mengapa kemiskinan di NTT sekalipun diberi label ekstrim, diberi label yang aneh-aneh, orang tetap merasa biasa-biasa saja. Karena dari dulu NTT miskin. Dan kita sudah biasa miskin, kita masuk dalam kategori miskin biasa, bahkan masuk dalam fase miskin ekstrim pun no problem. This is NTT. So, sahabat-sahabat, mari kita berjuang supaya kita bisa keluar dari lilitan kemiskinan itu. Tak perlu tunggu bantuan dari pemerintah. Itu hanya stimulan. Tetapi yang paling penting adalah kita bisa memberdayakan semua potensi kita agar kita bisa keluar dari lilitan kemiskinan itu. Demikian catatan perspektif kecil ini. Semoga bisa membantu kita untuk semakin berpikir tentang realitas ini, tapi juga membantu kita untuk melihat fakta sosial di masyarakat bahwa kadang-kadang kemiskinan itu diciptakan demi mendapatkan bantuan pemerintah. Demikian tetap sehat dan Tuhan memberkati.